Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kunantasari dengan NPM 2357051011 akan mempresentasikan mengenai evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan struktur dan fungsi utama komputer, yaitu terdapat 4 struktur utama dalam komputer ini. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, yang berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengelolaan fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan, CPU cukup disebut sebagai prosesor atau prosesor dalam bahasa Indonesia saja. Terus yang kedua adalah memori utama yang berfungsi sebagai penyimpanan data. Yang ketiga adalah input-output, berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Dan yang terakhir adalah sistem interconnection, yang merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input-output. Untuk komputer generasi pertama, ini biasa disebut dengan ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Ini diciptakan dan didesain oleh John Mauchly dan John Pasper di Universitas Pennsylvania, di mana Mauchly ini merupakan guru besar teknik elektro dan Edgecraft merupakan mahasiswanya yang sudah lulus. Pembangunan ENIAC ini dimulai tahun 1943 dengan persetujuan Army's Ballistic Research Laboratory atau BRL pada tahun 1946. ENIAC selesai dibuat dengan spesifikasi yang pertama, memanfaatkan bilangan desimal, bukan bilangan biner. Beratnya itu sebesar 30 ton, volumenya itu 1500 kaki pangkat 2, berisi 18.000 vakum tube. Daya listrik yang diperlukan adalah 140 kW, kecepatan operasi 5000 per detik, 20 akumulator mampu menampung 10 digit bilangan desimal, dan yang terakhir masih menggunakan skalar manual. ENIAC digunakan BRL untuk kepentingan perang sampai dengan tahun 1955. Setelah itu ENIAC tidak lagi digunakan. Jadi ENIAC ini sudah tidak digunakan lagi pada tahun 1955. Ini adalah von Neumann, Machine von Neumann, yang menciptakan ide mengenai konsep storage program atau program penyimpanan. Sebagai pengembangan dari ENIAC, idenya ini dipublikasikan dalam bentuk proposal pada tahun 1945 dengan nama EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer pada tahun 1946. Von Neumann bersama koleganya mulai mendesain komputer baru dengan konsep penyimpanan, di mana kemudian dikenal dengan sebutan EIS atau Computer of Institute for Advanced Studies, karena dikembangkan di Computer of Institute for Advanced Studies. Nah, apa saja yang dikembangkan? Itu yang pertama, memori utamanya itu untuk menyimpan data, terus Arithmetic Logic Unit (ALU) untuk mengelola data biner, Control Unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut, dan yang terakhir input-output untuk berinteraksi dengan lingkungan luar struktur EIS komputer secara detail. Selanjutnya adalah komputer generasi kedua atau biasa disebut transistor. Perubahan yang mendasar pada komputer generasi kedua ini adalah penggantian vacuum tube oleh transistor, di mana transistor memiliki spesifikasi seperti lebih ringan, lebih kecil, disipasi lebih rendah, solid state device, dan terbuat dari silikon SEN. Transistor ini ditemukan 1947 di lab Bell oleh William Shockley, yang termasuk dalam komputer generasi kedua. Itu contohnya adalah IBM 7094. IBM ini 7094 ini memiliki konfigurasi sebagai berikut. Dibuat untuk tujuan kemampuannya semakin meningkat dan kapasitasnya semakin kecil, terus biayanya juga semakin kecil.
Terus untuk generasi ketiga atau Integrated Circuit, biasa disebut dengan IC, ini memasuki era microelectronics sebagai pengganti transistor. Mikroelektronik merupakan dasar dari integrated circuit atau lintasan yang terintegrasi. Mikroelektronik merupakan benar-benar small elektronik yang dibuat dengan semikonduktor, contohnya silikon wafer. Mikroelektronik lebih dikenal dengan nama chip. Terus untuk generasi keempat itu biasa disebut dengan perkembangan mikroprosesor. Jadi 1971 sampai dengan 1971 itu 4004 mikroprosesor pertama. Terus semua komponen CPU-nya adalah single chip 4 byte. Terus diikuti dengan munculnya 8008 tahun 1972 8 byte mikroprosesor dengan desain aplikasi khusus. Dan yang terakhir itu Pentium ya. Jadi Pentium ini adalah generasi yang sekarang atau yang kelima. Jadi digadang-gadang Pentium ini tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini, dan diciptakan pada pertama kali itu 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi, jadi kan tampilan visual pada komputer generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan tajam. Jadi layar atau visual yang diberikan dari komputer ini lebih tajam dan sangat tinggi, jadi lebih jelas gitu. Terus untuk negara yang mempeloporinya perkembangan komputer pada generasi kelima ini adalah Jepang. Proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen penting dalam sistem komputer modern saat ini yang membuat komputer generasi kelima ini begitu berkembang. Dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. 3 komponen utama tersebut tentunya mempengaruhi sejarah terciptanya komputer generasi kelima ini. Jadi yang pertama itu fungsi dari superkonduktor. Fungsi teknologi yang satu ini adalah memudahkan sistem komputer dalam mengirimkan berbagai macam informasi menuju perangkat lainnya. Tapi tak hanya itu, teknologi superkonduktor juga mempermudah dalam menyampaikan pesan meskipun jaraknya sangat jauh. Jadi sangat-sangat canggih ya zaman sekarang ini. Terus selanjutnya adalah ULSI yang merupakan singkatan dari Ultra Large Scale Integration. ULSI merupakan mikroprosesor bagi generasi komputer saat ini. Ini juga merupakan hasil dari perkembangan VLSI yang memiliki banyak keunggulan, misalnya saja dari segi harga yang murah, bentuknya lebih kecil, dan mampu menampung jutaan komponen data hanya dalam satu buah chip sederhana. Dan yang terakhir adalah teknologi Artificial Intelligence atau AI yang merupakan kecerdasan buatan yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan komputer. Contohnya ya, saat unlocking smartphone menggunakan face detector, terus mencari informasi di search engine sesuai dengan kata kunci tertentu. Terus juga bisa dengan pembayaran secara cashless, itu kayak QRIS atau sejenisnya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.